selamat malam Sobat Kibi semuanya. Kita akan IG Live bersama dengan Master Aryo TW dan Master Yudi Chen. Jadi pastikan Sobat Kibi nonton sampai habis ya. Jadi materi yang akan kita bawakan pada malam hari ini itu terkait seminar dan terkait market update nih Sobat Kibi. Sambil saya undang Ko Yudi dan Pak Aryonya. Halo, Kebalik. halo. Oh iya. Halo, Halo malam Mas Mas Yudi, Marcel. malam Mas Malam teman-teman semua. Marcel. Ini kita sambil menunggu master yang kedua, Master Ko Yudi Chen. Ya, Ya, sip. saya sudah invite. Gimana nih kabarnya Master Aryo di Surabaya? Kabar ya puji syukur sehat selalu. Cuaca juga masih sering hujan. Terus hasil trading juga masih ya nggak begitu bagus. Tapi ya Halo, kita halo. tetap semangat Cek, lah. cek. Masuk nggak suaranya? Masuk, masuk. Masuk ya. Aku salah room kayaknya. Masuk ke sebelah. Oh, iya. Di sebelah juga kan ada itu tuh IG Live tuh. Oh salah pencet ya gua. Enggak, Pak, salah masuk room Faburinya. Oh alah. Di Gimana sebelah ada nih IG Live juga soalnya. kabarnya? Mas Kabar, Yudi? puji Tuhan, sehat aku. Oke, di malam yang spesial ini Heeh. kita bisa ketemu lagi untuk IG Live dan Sobat Kebi semuanya, kedua master yang hadir di depan kita pada malam hari ini akan hadir juga di Semarang pada tanggal 25 Februari 2023 untuk mengadakan masterclass on-site di kota Semarang dan Sobat Kebi yang ingin mendaftar, linknya sudah saya taruh di pin chat dan atau Sobat Kebi bisa klik link yang ada di bio Kebi Favoris Kota Semarang untuk daftar. Untuk biaya pendaftarannya Rp880.000, Sobat Kebi nanti akan mendapatkan lunch dan snack dan Sobat Kebi akan mendapatkan cashback senilai Rp100.000 saldo RDN. Baik Sobat Kebi yang sudah memiliki akun di Kebi Favoris Kota Semarang ataupun belum, nanti kami akan pandu untuk pembukaan akunnya. Dan nanti Sobat Kebi akan semuanya akan disumbangkan untuk charity. Jadi Sobat Kebi dapat ilmu dan juga charity bareng dengan Kebi Favoris Kota Semarang dan Master Aryo dan Master Yudi. Kurang lebih seperti itu mungkin. Sebelum kita memulai pada live kita malam hari ini, saya ingin disclaimer on dulu bahwa setiap pembahasan yang akan dibahas pada live malam hari ini bukan merupakan rekomendasi beli ataupun jual, sehingga resiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku pasar. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita mulai live kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingin tanya dulu nih, gimana nih kondisi tradingnya nih, mulai dari Master Aryo dulu nih. Kondisi trading nggak begitu bagus bulan ini karena market ya belakangan ini saya bisa bilang ini salah satu bulan yang paling tidak ramah terhadap bottom player. Jebakan-jebakan ARB-nya ampun-ampunan itu, ARB bangkit, ngeprank dan lain-lain. Selain jebakan ARB juga fake breakout juga banyak. Terus juga kita trading saham IPO juga pranknya banyak sekali. Belum lagi mungkin kalau yang ini saya nggak kena ya, tapi mungkin mudah-mudahan teman juga nggak ada yang kena. Ada kasus gagal repo dari grup Sultan Subang itu. Emitennya B, I, sama Z. Nah, kalau yang Z default hutang bank. Semoga teman-teman nggak ada yang kena di saham-saham 3 ini. Karena ini mematikan sekali. Terus ada gagal repo juga dari duo saham ayam. Kodenya W sama W. Tapi kali ini yang punya emiten berkomitmen dikerek kembali. Tapi kalau yang satunya lepas. Jadi ya udah.
go to south, pergi ke selatan. Semoga teman-teman nggak ada yang kena gitu. Jadi cukup challenging ya bulan ini teman-teman. Jadi nggak cuma teman-teman saja yang ngerasain, kita yang sudah mungkin punya experience di capital market juga merasakan kita trading ini profit loss sama. Tapi paling nggak kita bisa batasi risiko. Dan on the summary ya, biasanya kalau style scalper ya, itu dari gross profit dengan net profit, itu biasanya net profit itu idealnya sekitar 70%-nya dari gross profit, 65-70%. Saya bulan ini cuma 15% dari gross profit. Habis kena fee, habis kena cut loss, BEP, netting, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman ngalami agak berat, itu ya saya juga ngalami. Jadi tak temenin lah. Gitu teman-teman. Dari segi swing juga banyak fake istilahnya apa ya, fake sideway kayak mau breakout MA20 terus bantai lagi ke bawah. Saya banyak juga kena gitu. Jadi karena saya juga jalani swing, jadi ada yang memang sesuai plan, tapi ya banyak juga yang bleset gitu. Jadi ya ketahanan kita diuji teman-teman. Ketahanan kita diuji karena kita ini kan lari maraton ya teman-teman, bukan jangka pendek tapi jangka panjang gitu teman-teman. Mungkin dari Master Yudi ada masukan seperti apa experience-nya di bulan Januari ini mungkin? Ya, buat bulan Januari sebenarnya kemarin aku udah sempat mention ya kalau di kelas aku, market bulan ini memang nggak gampang. Jadi yang perlu diperhatikan mungkin buat teman-teman semua itu, satu, money management harus sangat ketat. Kalau misalkan memang trading plan gagal harus wajib cut loss. Kalau enggak, apalagi misalkan sekarang banyak yang ARB juga berantai juga nih, mulai banyak lagi nih. Jadi ya tadi Mas Aryo bilang itu emang benar, sekali kekunci itu gain kita yang awal-awal semua habis semua tuh, bisa hilang semua. Jadi that's right. Mau nggak mau ya lebih baik misalkan nggak mungkin kondisi, lebih baik diem. Tapi kalau misalkan ada peluang kita boleh coba. Tapi dengan money management yang terukur, nggak bisa gebuk-gebukan kayak market bullish enak gebuk-gebukan naik. Kalau sekarang gebuk-gebukan bisa bonyok kita beli paling atas nanti. Jadi ya wajib banget dengan money management sih kalau dari pandangan aku ya gitu. Ya benar. Menarik nih. Berarti di market yang kurang enak seperti sekarang kita harus disiplin dan harus mengatur money management dengan baik ya berarti ya, Master. Betul. Manajemen harus ketat banget sih. Disiplin trade plan ya, dalam artian trade plan ini kan nggak cuma SL-nya tapi TP-nya juga harus disiplin. Karena banyak setuju. Kita kalau sudah floating profit, either itu swing atau scalping atau day trade, kita memang udah mencapai target, ataupun kalau nggak nyampe langsung balik arah ya kita langsung cepat keluar trailing stop. Benar. Atau SL ya. Kalau nggak gitu salam beneran. Terus saya banyak downside slot, jadi tradingnya agak kecil-kecil dan pecah-pecah lot dan sebagainya karena marketnya cukup challenging. Jadi kita nggak boleh terlalu agresif juga. Betul. Karena begini, kalau biasanya market yang banyak ARB berantai itu seringkali kita kena satu kali ARB berantai, itu gain kita dari cuan berapa kali itu hilang. Benar. Bahkan malah kena malah minus dibandingkan gain sebelumnya. Itu benar. Karena saya beberapa kali kena sih. Jadi bukan saya ada di ARB kegembok, enggak. Saya udah pengalaman main ARB kegembok, biarin ada sponsor masuk ikut ngebuk. Lah kok cuma diganjel bentar langsung dikunci lagi 3.000. Kan BGST banget itu. Woi parah Pak. Banyak profit saya hilang kena kayak gitu-gitu. Gitu. Lihat aja biasanya bangunin nanti apa dilihatnya ada YP cedek ikut mukul terakhir ya punya saya berarti. Tapi kadang kegembok juga. Jadi bukan nada langsung gembok selesai besok, enggak. Ada sponsor masuk saya ikut gebuk. Tapi ya itu hitungan detik beli lagi. Saya enggak nutut. Gitu loh. Saya langsung keluar juga, cepat keluar tapi ampun deh. Jadi hati-hati dengan ARB bulan ini ya. Saya ingatkan karena saya main bawah. Gitu teman-teman. Ada juga yang uptrend kayak WMPP itu ARB, orang-orang udah panik, bangun lagi. Di situ saya juga ikut, tapi saya paling ngambil 3-4% aja, 2 tick itu kan sudah 4%. Kan 2 tick, 3 tick udah keluar. Ternyata dia lanjut, ya sudah gitu. Jadi cukup banyak prank teman-teman. Harus money management-nya diatur, lot sizing-nya kalau merasa terlalu berisiko kecilkan, downsize sama lebih baik kalau tangan gatel mau trading kendalikan emosi gitu. Atau kalau teman-teman gatel lihat ini jalan tapi nggak yakin, beli aja 1 lot. Yang penting rasa keinginan untuk
open posisinya udah terpenuhi. Terpenuhi. Tapi kalau profit atau loss kan nggak ada urusan kalau cuma satu lot gitu, satu dua lot gitu ya teman-teman. Jangan lihat bid offer cakep, transaksinya rame, bid offernya mumpuni masuk 10.000, 20.000, tahu-tahu dikarungin karena banyak sekali sekarang pattern gilingan padi teman-teman. Gilingan padi itu bandar pasang bid, masang offer sekaligus, ya kan rapi. Nanti offer dia makan dengan randomizer lot, spam lot, terus offernya dia kan habis, retail ikut makan, dia net sell. Habis Offernya hilang. habis, dia jadikan bid, naikkan satu tick lagi. Jadi kayak giling padi teman-teman. Padi-padi udah dijejak, digiling. Nah, itu cara bandar net sell dengan distribution. Nah, teman-teman kepancing situ, masuk 10.000, 20.000. Ternyata dia rasa sudah, oh bisa selesai langsung, bisa dibanting ke bawah gitu. Hati-hati benar teman-teman gitu. Jadi ada yang pattern gilingan padinya ala apa bandar arisan itu yang sering seliweran di IG. Ada juga yang itu ada juga yang ala bandar yang enggak pernah tampil di publik tapi patternnya kebaca gitu teman-teman. Yang jelas main satu lot di barang-barang yang kayak bandar arisan itu saya nggak ikutan spam gitu teman-teman, bukan saya. Tapi kalau disamain ada sekali enter 100 kali pecah lot bisa gitu teman-teman, hati-hati lah. Gitu. Oke, baik. Mungkin Mas Rindy ada mungkin pengalaman. Kalau aku sih yang tadi Mas Aryo bilang, pokoknya ketemu saham gitu aku skip langsung sih, nggak mau ikutan karena kan nggak tahu ya kapanpun tiba-tiba bisa rontok. Dan kalau udah rontok kita adu cepet-cepetan nggak akan kekejar sih, susah ngejar. Mendingan cari peluang di saham lain lah. Kalau yang udah biasa trading pasti kerasa kok ini pola sahamnya begini berkali-kali, udah tahu cara mainnya, udah mending skip, cari apa ya, cari ladang lain lah, masih banyak peluang di tempat lain, nggak harus kita ngikutin gitu juga gitu. Betul, saya juga kayak barang-barang gitu jarang, nggak terlalu ngikut sih, paling kalau cuma pengen ngikut lot kecil aja gitu. Aku sih suka nontonin doang sih karena very high risk. aku suka nontonin saya sih doang, ikut ngelamekan liatin aja di titik itu lagi nganggur, nggak ada yang lain yang menarik, udah ikutin aja lah, cari duit McD lah. Iya, itu permainannya mereka lah, bid over isi sendiri, dan mereka net sell-nya memang gitu. Jadi over jejer rapi, bid dipasangi, over dimakan, nanti retail makan, dia net sell kan. Terus nanti barangnya habis, di over, bidnya over yang tadi jadi bid. Terus over yang di atasnya dimakan, diputer-puter terus, pakai pecah lot. Nanti kan itu ngiklan itu di running trade. Nah, enaknya bursa kita ini kan ada sarana iklan running trade. Kalau di bursa luar kan nggak ada running trade. Gitu, ngiklannya lewat top gainer, top loser. Kalau di kita ada salah satu iklan gratis, yaitu running trade. Gitu. Media promosi. Jadi media promosi, apalagi kalau sahamnya hijaunya naiknya agak tinggi, misalnya 8%, 10%, bahkan 20%, itu sangat menarik. Ada gula, ada semut, itu ibarat gula. Gulanya dipajang, dipamerkan, ada gula nih, ayo semut-semut silakan datang. Habis itu baru dikarungi semua semut-semutnya. Gitu. Pokoknya harus hati-hati banget dan disiplin. Benar. Ya hati-hati juga tuh sama saham-saham yang mau ARA atau yang udah ARA, sekali kebuka lumayan, biasanya keguyur bisa sampai 10% tuh. Sekali buka langsung turunnya 10%, sakit. Betul banget. Berarti kalau di market yang seperti ini, kalau dari Master Yudi mungkin melihatnya dari sisi swing lebih baik buy on weakness atau bagaimana nih, Master Yudi? Kalau aku rata-rata semua swing pendek ya. Swing kan ada yang swing panjang, ada yang swing pendek. Swing pendek ini kita bercerita satu kali tarikan jadinya. Kan kalau swing panjang dia ngikutin following the trend ya. Kalau swing pendek, kalau kita swing pendek satu kali tarikan sampai dia kira-kira udah nggak kuat, ya udah kita keluar. Jadi sebenarnya agak mirip sama scalping, cuman kita punya mungkin time frame sedikit lebih panjang. Bisa entah sehari, entah 2 hari, entah 3 hari gitu. Misalkan kayak WMPP, WMUU, kita juga ada main. Terus BOS, DKFT, GOSCO 2 hari ini, terus apa lagi ya. Rata-rata kita juga ada beli ya buat swing. Tapi kan sekali lagi swing ini karena secara market rata-rata semua sahamnya lagi downtrend. Secara majornya semua downtrend. Maka kita cuma bisa manfaatin dead cat bounce-nya aja atau technical rebound-nya aja. Itu yang kita manfaatin. Maka untuk target-target ini limited. Mungkin bisa naik 20
20-30%, tapi untuk lebih dari itu susah. Beda sama market bullish di 2020-2021 yang cari beggar-beggaran gampang banget. Cari 100%, 200% tuh banyak. Tapi kalau kayak market sekarang, cari lebih dari 30% tuh susah banget gitu. Jadi mau nggak mau ya kita mainnya swing-swing pendek. Cari yang rame, kita swing, nggak kuat buang. Nggak kuat buang, kena target buang. Jadi yang tadi Mas Ari bilang juga emang bener. Selain disiplin sama cut loss atau stop loss, kita pun harus disiplin sama take profit. Makanya kalau aku suka mention, udah sampai TP1, TP2, TP3 boleh sell. Kenapa? Kalau kita nggak sell, nanti dimakan balik semua sama market. Kenapa? Sekarang sekali lagi market kita lagi downtrend. Jadi baik stop loss atau take profit semua harus disiplin. Itu sih yang paling penting. Berarti harus disiplin ya. Tadi Betul. Mas Ridi sempat mention terkait saham-saham misalnya WMUU. Itu di grup telenya Ko Yudi ya? Betul. Aku ada grup tele, betul, sama KB Favorit. Kalau teman-teman ada yang mau join, bisa klik di linknya aku aja. Betul. Atau nanti Sobat KB bisa isi kode cabangnya Semarang dan kode salesnya HE02 Evelyn ya Ko ya? Betul. Nanti akan masuk ke grup telenya Ko Yudi ya Ko ya? Betul, betul. Oke, kita balik lagi ke Master Aryo nih. Nah, kalau tadi bicara mengenai market gilingan padi dan lain sebagainya, apa sih tips and trick supaya tidak sampai kena di saham-saham yang berpotensi seperti itu untuk kedepannya nih? Kalau menurut saya ya Mas ya, masukannya sih adalah Anda harus kenali dulu, sering-sering lihat market. Kalau memang tradingnya intraday ya, mau trading cepat, pattern gilingan padi sebenarnya juga bisa kasih profit. Cuman biasanya naiknya itu pelan-pelan, bertahap, menggiling, muter-muter. Kalau drop secepat kilat, gitu. Saya kalau kayak BSBK saya nggak pernah trading situ ya, kecuali kalau pas habis naik sampai mungkin 10%, terus langsung ARB sedetik. Biasanya masih ada bisa pantulan 3-4%, 3 tick, 4 tick tergantung titik teratas dari overtable-nya di mana, mulai dari ARB. Itu sering patternnya. Ya, itu saya baru masuk. Tapi kalau di tengah-tengah saya nggak tahu. Soalnya karena naiknya pelan-pelan, nungguinnya seharian capek. Kalau langsung ngeprank, langsung ARB. Dan ARB-nya itu lebih cepat dari kedipan mata teman-teman. Gini langsung ARB. Dan itu salah satu kategori saham goib yang patternnya lebih ke judi. Jadi hindari aja. Kayak BSBK itu hindari. Itu pattern gilingan padi, tapi gilingan padinya masif banget. Itu bakar bensinnya luar biasa. Ya, gitu. Jadi transaction value dan volumenya, perkiraan saya itu bandarnya meng-create lebih dari 90% dari daily transaction value and volume di saham tersebut. Jadi retail paling cuma memberikan kontribusi 10% dari transaction value di BSBK gitu. Jadi memang ya itu project bakar bensin memang. Terus juga kayak yang saham-saham lain lah, teman-teman tahu yang kayak Bandar Arisan itu juga saya nggak terlalu prefer, paling kalau ikut kecil-kecil. Yang penting disiplin aja. Kalau memang gatel pengen trade saham tersebut, lihat chartnya, terus juga yang penting disiplin TPSL aja. Karena biasanya naiknya cepat, terjunnya juga lebih cepat. Lebih cepat malah. Kadang-kadang ya itu naik pelan-pelan dari kuning, naik sampai 5%, tinggal ARB langsung turun 12% kan dari titik itu, 10%-an lah. Langsung gini langsung ARB. Jadi hati-hati. Terus juga kalau saham-saham yang lain juga apa ya, yang fokus ke saham yang lagi rame dan liquid aja. Kalau kayak WMPP, WMUU diikutin juga boleh, itu real market, bukan fake market. Terus juga apa ya, yang mungkin yang bisa dibilang saham goib yang fake market banyak crossingan itu ya teman-teman lihat kayak Pada, Kios, Raffi, cuma Raffi lagi nggak aktif. Terus juga WiFi, terus macam-macam ya crossingan itu, ISAP dan lain-lain itu banyak crossingan. Nah, teman-teman harus mengenali ya. Kadang-kadang ya memang bisa sih kita potensi 10% kedipan mata bisa. Misalnya dia bisa RB terus ada tiba-tiba nggak lama pas ada yang pasang 100.000 di berapa tik jauh di atas. Kadang kita ikut, kita langsung pasang 1 tik di bawahnya. Dia crossing. Langsung crossing ke sana, saat kedipan 10% dapat 8% gitu. Kalau elit banyak crossing tapi dia lebih banyak real marketnya sih. Memang banyak crossing waktu itu elit, banyak pattern gilingan padi gitu. Giling crossingan terus.
kapan hari. Kalau sekarang lagi fase turun, stay away aja, jangan coba-coba nada, apalagi average down, kita nggak tahu bottomnya di berapa. Jadi teman-teman yang hobi main bawah, saran saya pakai money management harus wajib disiplin. Kenapa? Anda mau average down sampai berapa jauh? Karena sekarang banyak sekali pattern yang turunnya nggak ada ampun, turun terus. Nah, itu yang biasanya menggerus profit teman-teman secara satu losing trade itu bisa menggerus profit teman-teman dari banyak trade. Iya, betul. Wipe out. Gitu. Kita yang disiplin aja juga banyak susut, apalagi kalau nggak disiplin. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman kurang disiplin dari manajemen, trade plan dan kurang bisa mengolah psikologinya, yang akan terjadi kalau teman-teman nggak disiplin SL dan tantang SL itu pasti terjadi adalah teman-teman cash-nya habis, terus isinya saham merah semua, ya, nyangkut semua, terus cash-nya habis. Dan kalau kena market merah itu turun gerus terus, lama-lama habis. Gitu teman-teman. Jadi tetap cash is cash itu adalah cash is king, cash is your power, cash is your blood dalam bisnis. Kayak gitu. Ya. Lebih challenging lah kalau market yang lagi downtrend kayak sekarang. Nah, di sini diuji mentalnya trader mau bisa survive nggak. Kalau waktu 2020 gampang-gampang aja, saya hajar-hajaran aja. Saya waktu itu dengan teman-teman itu TTL, trading tanpa TTS, trading tanpa stop loss. Bener, waktu bullish kita turun, money management, hajar, naik lagi. Ya, tapi sekarang karena market memungkinkan, kita jadi berani seperti itu. Begitu market berubah, di Januari 2021 minggu ketiga, kita tahu waktu itu gila-gilaan udah. Yang nggak bagus-bagus, kita cut lossin, kita langsung rubah strategi. Tapi ya saldo profit kan masih banyak waktu itu, jadi nggak apa-apa, stop lossin, kita langsung rubah strategi. Kayak gitu teman-teman. Sesuaikan market ya. Setuju. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin memberikan informasi sedikit mengenai Learn from the Master. Bagi Sobat KB yang baru join, mungkin tadi belum sempat mendengarkan informasinya, yaitu kita akan mengadakan charity masterclass onsite di Kota Semarang tanggal 25 Februari 2023 bersama Master Aryo dan Master Yudi nih. Jadi nanti acaranya akan diadakan di Kota Semarang 1 hari dengan biaya pendaftaran 880.000. Sobat KB nanti akan mendapatkan lunch and snack, lalu akan mendapatkan cashback saldo RDN senilai 100.000. Baik Sobat KB yang sudah punya akun di Capital Buri Sekuritas Semarang ataupun yang belum, nanti kami akan pandu untuk pembukaan akunnya. Dan pastikan juga Sobat KB mendaftar di link yang sudah kami taruh di pin chat, atau Sobat KB bisa kunjungi bio Instagram Capital Buri Sekuritas Semarang dan klik link yang ada di bio kami untuk daftar Learn from the Master 2023. Dan di acara ini semuanya biaya pendaftaran akan digunakan untuk charity, sehingga Sobat KB nanti dapat ilmu, juga bisa belajar, bertemu langsung dengan Master Aryo dan Master Yudi, sekaligus Sobat KB akan charity atau donasi ke panti asuhan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Master Yudi dulu nih, kira-kira materi apa sih yang akan dibawakan nanti tanggal 25 Februari 2023 di Kota Semarang nih, Master? Ya, kalau dari aku mungkin kita akan lebih ke swing ya. Tapi ya sekali lagi yang tadi aku udah sempat mention juga, swing ini kita harus bisa melihat dari market itu sendiri juga. Kalau misalkan kayak market sekarang udah pasti kita nggak bisa main swing panjang, pasti swing pendek. Nah, gimana caranya kita memanfaatkan swing pendek ini untuk maksimalis kita punya profit di market kayak sekarang. Dan yang paling penting juga sama tadi, gimana caranya kita mengatur money management, seperti apa. Itu hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele, tapi sangat-sangat penting untuk kita terapkan di dalam tradingnya kita. Kadang kan kita mungkin terkadang lebih concern sama istilahnya win rate-nya kita. Misalkan tadi kita trading dari 10 kali, kita trading 9 kali profit. Tapi jangan lupa bahwa yang 1 kali ini kalau kita nggak jaga, yang 9 kali di depan ini kita bisa rugi juga tuh. Pada akhirnya meskipun 9 kali cuan, tapi dengan sekali rugi yang nggak kekontrol, itu bisa menghapus seluruh cuannya kita, bahkan bisa sampai ruginya rugi dalam.
kalau kita nggak membatasi kita punya resiko. Terus mungkin poin selanjutnya gimana cara carinya yang saham-saham yang potensi. Jadi pastiin buat teman-teman bisa hadir langsung offsite ya atau di tempat langsung di tanggal 25 Februari. Biar kita bisa belajar sama-sama dan pastiin teman-teman juga bisa upgrade skill dari teman-teman. Oke, sebelum ke Master Aryo nih, mungkin Sobat Kevi kalau ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat atau kolom question and answer. Jadi nanti setelah ini kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, monggo Master Aryo, apa materi yang akan dibawakan nih nanti di Kota Semarang nih, tanggal 25 Februari? Oke, kan kebetulan kalau sesi pertama kan diisi sama Ko Yudi ya. Saya akan membawakan nanti di sesi kedua. Nah, ya materi yang sesi kedua ini saya pertama akan membahas tentang realita di market seperti apa. Realita versus ekspektasi. Nah, jadi teman-teman bisa dapat gambaran nih, apa-apa yang teman-teman lihat mungkin di sosial media, yang indah-indah, realitanya seperti apa. Seringkali tidak banyak yang kurang sesuai dengan apa yang tampak. Itu. Terus juga yang kedua, saya akan jelaskan tentang mindset sebagai pebisnis dagang dalam melakukan trading. Jadi trading ini kita harus lakukan dengan profesional, bagaimana menjaga cash, bagaimana kita ngatur inventory dan sebagainya. Terus berikutnya juga materi tentang teknik dagang cepat atau dagang harian, yaitu scalping dan day trade. Terus bagaimana tips dan trik dalam open posisi, close posisi, entry exit, dalam membuat trading plan, terus cara mungkin screening saham. Berikutnya juga saya akan ceritakan tentang biasanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan trader. Saya bisa cerita karena saya sudah mengalami semua, ya kesalahan saya sudah lakukan semua. Jadi setidaknya saya bisa berbagi nanti ya cerita lebih panjang ke teman-teman, biar teman-teman bisa belajar juga dari apa yang saya alami. Terus yang terakhir juga pastinya ada question and answer, Q&A, tanya jawab. Terus teman-teman yang mau curhat silakan. Nanti sesinya mungkin juga akan cukup panjang itu, kita kasih waktu. Jadi bisa interaktif lah, kita diskusi, belajar bareng. Seperti itu, Mas Marcel, materi yang nanti dari yang sesi 2 yang saya bawakan ya habis jam istirahat. Itu. Oh, ini spesial sekali ya. Masterclass ini satu hari full, dari mulai pagi jam 8 pagi sampai dengan sore, kurang lebih sampai jam 3, jam 4 sore, bahkan mungkin bisa agak lebih ya, karena akan ada question and answer dari masing-masing master yang hadir. Oke, kita masuk ke dalam pertanyaan yang sudah masuk nih. Pertanyaan yang pertama mungkin ini saya mulai dari Master Yudi dulu ya. Akhir-akhir ini banyak jebakan false breakout. Bagaimana cara menghindarinya, Master? Satu, secara pola memang kalau kita ketahui tadi kebanyakan saham ini polanya semua bergeraknya downtrend. Dan kalau di pergerakan downtrend ini pergerakan koreksi dia kan pasti akan naik. Naiknya kalau kita belajar lebih dalam sedikit tentang wave, maka dia akan ABC naik ke atas. Nah, kadang C-nya ini dia breakout sedikit, udah gitu dia akan balik turun ke bawah. Kenapa? Karena dia adalah secondary trend yang melanjutkan dari primary trend yang downtrend tadi. Maka memang resiko kita beli di breakout ini sangat tinggi. Gitu. Maka kita harus perhatian dan disiplin ketika misalkan kita beli breakout. Maka kalau misalkan terjadi gagal dari entry-nya kita, wajib disiplin cut loss. Kalau enggak, kita beneran belinya yang di paling pucuk. Dan itu biasanya pasti tembus lagi, support sebelumnya pasti ditembus lagi tuh. Maka kalau kita tadi beli di, misalkan let's say, beli di breakout 120, support sebelumnya 100, kita beli 120 dan enggak pasang stop loss, misalnya 118 atau 117. Angka 100 itu kita lakukan averaging down, biasanya tembus ke bawah. Bisa turun sampai 80-70 malah. Maka hati-hati banget kalau belinya tadi di buy on breakout, di market sedang bearish. Itu cukup tinggi resikonya. Dibandingkan kalau misalkan dia lagi retrace, turun mau belok naik, nah itu lebih potensi biasanya. Di market-market kayak sekarang, kalau aku lebih cenderung cari yang baru belok mau naik lagi dibandingin beli di breakout, itu beresiko banget. Gitu. Kalau dari sisi scalping, bagaimana nih tanggapan dari Master Aryo terkait buy on breakout ini? Benar. Banyak sekali fake breakout karena kondisi market memang tidak mendukung. Jadi market maker yang ada di bursa kita pun juga menyadari bahwa kalau dia nge-breakout, dia nerusin ke
atas, mereka kembung sendiri karena mereka akan digebukin bidnya. Jadi dari sisi penggerak pasar pun saat break mereka out duluan. Jadi breakout buyer yang masuk mereka out, itu benar. Jadi seringkali teman-teman lihat mungkin harga naik, ini titik breakout 120, overtable. Nah, overtable itu seringkali kalau kita breakdown antrian overnya, itu kelihatan. Kadang-kadang itu ada pasangan si bandar sendiri, dia makan barang sendiri. Memang ada barang-barang retail yang TP, tapi kadang dia makan gebuk besar, orang masuk kan, terus dia terbeli sebentar, rame sedikit, naik beberapa tick, dia guyur-guyurin terus, refill over, gebuk bid. Nah, seringkali itulah titik pucuknya, dan sering sekali. Misalnya break MA20, break MA60, break less high candle, double top, dan sebagainya. Hati-hati banget. Jadi seringkali banyak trader yang loss besar itu karena mungkin nyoba masuk, tapi nggak disiplin SL. Begitu dia turun, di next support, walaupun ngerti technical ya, next support dia beli lagi lebih banyak. Jebol, next support lagi, beli lagi lebih banyak, support 3, beli lagi, DCB sebentar, bablas. Bablasnya itu mungkin dalam beberapa hari ke depan ya, mungkin bertahan memang beberapa waktu, begitu IHSG merah, Dow Jones merah, IHSG merah, udah wassalam, gulung ke bawah. Begitu break, ingat bahwa begitu support key support level itu break, yang mau stop loss nggak cuma kita, orang lain banyak. Biasanya technical trader yang keluar duluan. Nanti begitu deket ARB baru orang yang panik seller, itu yang ngunci ARB, tapi mereka lossnya udah luar biasa gede. Gitu. Jadi harus disiplin dan sangat kurang preferable lah buy on breakout di marketnya sekarang. Karena ya itu sih, kalau market sekarang break, movernya out, likuiditasnya dikasih gitu. Jadi misalnya dia mancing HK 50.000, orang rame, dia jual lagi barangnya dia HK 50.000 di market. Selebihnya momentum terbentuk, selebihnya yang mereka guyur-guyur itu adalah net sell-nya mereka gitu loh. Jadi jangan ketipu dengan volume rame yang setelah breakout, harus hati-hati. Ada yang memang lanjut, tapi most of the time itu fake. Kalau kondisi sekarang ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau tadi misalnya suatu saham itu sudah naik 10%, lalu ada koreksi nih. Mungkin dari pandangan swing atau scalping, bagaimana sih pertimbangannya untuk menentukan entry point kalau saham itu sudah naik 10% terus ada koreksi nih? Atau bahkan mungkin dihindari dulu kalau marketnya seperti ini. Gimana nih? Mungkin dari Master Yedi dulu. Satu, kalau aku biasanya ngelihat kekuatan dari market. Waktu dia koreksi ini bisa jadi peluang, kedua bisa jadi memang udahan. Nah, maka memang kalau misalkan kayak contoh misalkan kayak Gosco kemarin dia ada koreksi, mau ngomong itu jadi satu peluang. Karena apa? Karena satu dia turun harga udah banyak banget, hari itu dia baru mulai rame, maka biasanya masih ada peluang untuk lanjutan. Tapi apakah selalu pasti akan terus naik? Enggak. Maka tetap teman-teman kita tetap perlu pasang stop loss kalau misalkan kita lihat bahwa plan-nya kemungkinan area demand-nya ada di berapa nih, misalkan let's say 90, 100. Nah, maka kita jagain di area itu. Kalau misalkan tembus ya udah, tetap pada akhirnya kita harus stop loss. Kenapa? Karena yang tadi udah beli di area 70, udah naik sampai 100, mereka udah profit nih. Kalau mereka buang, ya exit-nya ke siapa? Ke kita yang baru beli di cycle selanjutnya. Maka hati-hati kalau beli waktu koreksi. Tapi sekali lagi, beli koreksi ini pun bagus. Kenapa? Karena kita beli dengan resiko yang lebih rendah dibandingkan kejar waktu dia lagi narik-nariknya ke atas. Menurut aku seperti itu gitu. Jadi balik lagi harus tetap atur money manajemennya. Nggak ada istilahnya satupun metode yang paling bagus, yang tanpa cut loss, yang tanpa pernah rugi, nggak mungkin di market gitu. Yang paling penting apa tadi, sekali lagi disiplin. Itu yang paling penting sih menurut aku. Makanya kadang kalau aku concern sama kita lihat harga ramenya kurang lebih ada di mana nih. Misalkan dia dari 80 ke 100 misalkan harga ramenya, ya kurang lebih udah kita tunggu di area 90-an, kita lihat masih ada kekuatan nggak nih, atau guyurannya masih deras. Kalau misalkan masih ada kekuatan, kita bisa ikut di gelombang kedua. Tapi kalau misalkan guyurannya deras, ya udah kelar, kita nggak usah ikutan cari saham yang lain. Karena apa? Karena masih banyak peluang dibandingin kita paksain di awal. Kita FOMO ngelihatnya harganya udah naik gila-gilaan, kita nggak beli, menyesal gitu. Terus kita pengen beli, tapi belinya posisinya udah
posisi guyuran. Nah, itu juga problem, apalagi kalau kita masih berharap-harap enggak nih kayaknya masih bisa naik, itu juga jadi problem. Maka tetap paling penting adalah money manajemennya kita atur dan disiplinnya sih. Kalau dari Master Aryo bagaimana, Master? Ya benar sih. Jadi yang disampaikan sama Ko Yudi adalah buy on retracement itu melihat VWAP ya. VWAP itu volume Betul. weighted average price, yaitu rata-rata harga transaksi harian di suatu saham. Betul. Misalnya itu harga open 90, sempat ketarik sampai 100 itu kan naik 11%. Terus retrace karena biasanya 100 itu kan resist psikologis, ketemu sebentar retrace, kita lihat VWAP-nya 95, 96 ya kita coba tunggu di situ. Kalau sudah ada penguatan lagi biasanya ya jelek-jeleknya misalnya kita beli di 96, kita bisa jual di 99, 100 itu kan sudah 3%, 4% dapatnya. Kalau lanjut ya syukur. Tapi kalau nggak kuat ya udah keluar aja. Betul. Gitu loh. Cuan 3% itu kan udah lebih tinggi dari deposito bank kalau Setuju. untuk saat ini. Gitu. Jadi ya disiplin TP, disiplin SL ya. Kalau nggak disiplin TP nanti sudah floating profitnya bisa hangus balik arah. Kalau nggak disiplin SL dibawa turun terus sampai mules-mules, sampai nggak bisa tidur nanti. Apalagi kalau porto udah penuh masuk di 1, 2, 3 saham aja. Apalagi ke bawah ARB gitu. Semoga nggak ada ya yang jadi korban sahamnya Sultan Subang ya. Gitu. Itu jadi memang udah saya menduga kok itu kalau kayak saham B itu, saham baby itu repo banget. Suatu saat kalau repo bermasalah ini pasti nanti ARB over jutaan lot, volume hilang, volume crossing hilang, dan pasti biasanya saya lihat ada salah satu sekuritas yang over margin, nasabahnya itu jadi korban. Apalagi kok MKBD, modal kerja bersih disesuaikannya mepet dengan 25M. Dan benar terjadi, ada sekuritas yang disuspend. Sudah saya prediksi dari jauh-jauh hari sih. Ternyata ya scamnya, bustednya kapan ya? Barusan. Gitu. Hati-hati teman-teman. Jadi know what you trade. Betul. Shareholdernya si A-nya juga jualan kok, jualan iya, banyak itu iya. Bener. Jadi itu kan ya apa ya, kayak galop tulop ya. Gali lubang tutup lubang. Repo dapat duit buat goreng. Kurang duit bos, repo lagi, putar. Ya kalau memang ada salah satu yang gagal bayar, misalnya emiten gagal bayar, udah gulung itu. Dan yaitu posisi yang over excessive leverage-nya, ada salah satu broker yang nggak kuat MKBD-nya. Kalau yang broker satunya, broker gede, nggak masalah, MKBD-nya 1,2 triliun, kecil lah. Tapi yang broker satunya, MKBD cuma 27M, ya ketipan, suspend lah, di bawah 25M, pagi-pagi suspend bursa pasti. Waktu pengecekan MKBD di open market, di sebelum open market. Kayak gitu teman-teman. Itu adalah faktor di luar teknikal yang apa ya, kadang-kadang begitu kok teman-teman kurang nggak ngerti ini sama apa yang dibeli, begitu aku mau SL di sini ternyata kena kasus gitu, teman-teman udah kegembok-gembok, udah buyar, nggak bisa cut loss sama sekali walaupun sudah pasang auto stop loss, kena gembok-gembok, teman-teman secepat apa sih ordernya gitu loh. Nah broker-broker lain yang broker-broker bandar, dia pakai remote trading, calling broker ya pasti nomor awal lah. Teman-teman pakai broker retail pasti di belakang, walaupun stop loss nggak akan bisa, itu udah kebawa terus ke bawah. Kayak gitu teman-teman. Jadi ada faktor selain teknikal, ada faktor di luar teknikal yang teman-teman harus bisa pahami. Know what you buy. Gitu. Karena ada yang tidak bisa dijelaskan baik secara teknikal maupun fundamental, yaitu deal balik layar. Itu teman-teman. Semoga nggak ada yang kena ya. Apalagi bawa banyak, waduh kasihan banget. Itu nggak tahu sampai kapan. Apalagi kena suspend. Wassalam. Itu. Ini saya scroll pertanyaannya tadi banyak yang menanyakan terkait saham-saham tertentu nih, terkait kode-kode saham tertentu. Apakah Master berkenan untuk bahas-bahas saham atau mungkin dari strategi saja atau bagaimana nih Master? Kalau bahas-bahas saham tertentu berkenankah? Karena pertanyaannya nggak masalah sih, banyak nih. Nggak masalah ya Master. Nggak masalah. Oke. Nggak apa-apa. Ini ada yang tanya terkait ini GIAA nih. Bagaimana nih tanggapannya Master? Mungkin dari Master Aryo dulu. GIAA ya. Kalau GIAA itu kan baru bangkit dari ARB ya. Waktu itu saya sudah ngawasi sih.
Tapi waktu bangkit dari ARB saya baru ke toilet, lihat kok udah terbang. Padahal saya harusnya ikut itu waktu ada sponsor masuk itu. Gitu. Jadi sempat saya copet-copet kecil-kecil kalau mau tebak-tebakan ya. SL kalau drop di bawah 100. Kalau mau tebak-tebakan, kali aja naik. Tapi kalau nggak berani ya mending nggak usah. Karena apa? Karena di IAA ini ada faktor risiko, yaitu kalau ada guyuran susulan dari bondholder yang konversi ke saham. Dan biasanya guyurnya itu nggak ada ampun. Saya lihat waktu itu kan CC kan, pakai broker mandiri. Gitu. Ya kalau bermasalah kayak itu better, kalau nggak lincah janganlah. Gitu, ngeri. Ya itu kalau mau tebak-tebakan, mau coba entry, SL kalau di bawah 100 lah, 99 gitu SL aja. Karena kalau apa ya, kalau nggak disiplin takutnya lanjut turun. Syukur kalau naik gitu. Soalnya saya waktu dia masih awal habis open suspend itu di 200-an saya juga trading profit 3 kali, profit 4 kali, SL 1 kali. Yang waktu 194 entry lagi SL di 191. Kalau saya nggak SL, kena RB gembok berhari-hari, pasti habis itu. Profit saya habis, akun saya pasti tergerus gitu. Jadi harus disiplin lah trading di barang-barang yang masih ya dalam tanda kutip ada masalah, masih unsettled business lah gitu. Kalau dari Master Yudi mungkin? Kalau dari aku cukup menarik sebenarnya untuk diperhatiin. Kalau misalkan kita lihat kan memang cukup panjang ya penurunannya dia dari kurang lebih dari terakhir aja 350, sekarang udah di 90. Ya sebenarnya harga sekarang, dan kalau kita lihat di 2 hari terakhir udah jadi menarik. Dimana dia kan udah nggak ARB lagi ya. Nah mungkin beberapa hari ke depan mungkin akan ada technical rebound. Tapi ya kita nggak bisa berharap, maksudnya naiknya bisa balik ke 300 gitu atau 200. Kita nggak bisa berharap seperti itu. Maka ya ketika ada nanti kenaikan, ada inflow gitu dari money flow-nya, ya kita bisa ikutan di sana. Tapi ingat bahwa tadi satu, ini apa namanya, sahamnya masih dalam fase strong downtrend, maka batas stop loss itu menjadi kunci pengaman aset kita yang sangat penting. Kalau misalkan terjadi hal yang tiba-tiba nggak enak, mau kita minus berapapun harus buang. Jangan sampai kita kekunci lagi. Nanti kalau misalkan ya amit-amit misalkan let's say jadi 50 kan pening gitu kan. Sedangkan sekarang harga misalkan let's say 100 gitu kan, ke 50 lagi udah 50% daripada kita punya aset lagi kan. Maka dengan trading saham downtrend ini harus sangat disiplin. Kalau misalkan kita merasa kita jarinya let's say nggak cepet, kita nggak disiplin, better nggak usah trading di saham seperti ini, mending diem. Atau kalau misalkan iseng banget, nggak tahan banget, ya yang tadi Pak Aryo bilang, satu lot aja. Yang penting kita bisa apa ya istilahnya memuaskan rasa penasarannya kita sih. Iya. Itu mungkin teman-teman bisa lakukan. Tapi kalau misalkan emang pengen trading di yang seperti ini, maka disiplin itu harus. Kalau enggak, nanti bisa bonyok banget gitu. Oke, terima kasih Master atas jawabannya. Dan ini pertanyaan selanjutnya ya, Master. Mungkin saya mulai dari Master Yudi lagi. Suaranya kok kecil ya, Mas? Suaranya agak hilang. Ya? Iya, hilang. Oke, terima kasih. Ini dengar. Apakah sudah jelas? Ya. Udah. Ya. Mungkin saya mulai dari Master Yudi lagi. Ini ada pertanyaan tadi kan sempat disinggung terkait 1 kali tarikan. Yes. Itu 1 kali tarikannya itu di time frame berapa ya, Master Yudi kalau boleh tahu? Kalau misalkan kayak GIAA gini, sebenarnya time frame yang bisa digunakan tuh daily bisa, menit bisa, hourly pun bisa, tergantung kita karakteristiknya seperti apa. Misalkan kalau yang scalping ya pakai menitan cuan 3-5 tick udah 35% udah cukup sebenarnya. Tapi kalau yang swing mungkin bisa lebih dari itu, bisa 10-20%. Nah itu biasanya pakai daily ngukurnya, karena kalau pakai menitan terlalu kecil nanti time frame-nya. Sebenarnya seperti itu sih. Jadi kalau misalkan kayak aku biasa bikin untuk target, kalau yang swing-swing itu rata-rata semua pakai daily. Terkecuali sahamnya IPO itu nggak bisa pakai daily. Kenapa? Karena ya datanya belum cukup. Mau nggak mau kita pakai menitan, terpaksa gitu. Karena datanya nggak ada. Mau nggak mau kita pakai menitan gitu. Oke.
terima kasih Master Yudi. Ini sekarang ke pertanyaan untuk Master Aryo ya. Bagaimana tadi pandangannya terkait yang Zata tadi? Apakah nanti kita tunggu dulu atau bagaimana nih, Master? Ini banyak sekali yang tanya terkait BEPS, IP, dan Zata ini. Iya. Kalau menurut saya memang dilema ya kalau sudah kadung nyangkut ya. Mungkin teman-teman ada yang nyangkut di awal agak atas, begitu sampai di titik kayak misalnya mungkin Zata, mungkin sempat average down di 100, kalau mungkin awalnya nyangkut 110. Itu kondisi sekarang kalau kadung nyangkut ya udah wait and see dulu, jangan average down dulu. Karena ini masih in trouble kan, yang gagal bayar ke Bank Raya. Jadi kita belum tahu emiten apa yang mau dilakukan emiten. Emiten mau memulihkan kembali harga sahamnya kayak yang dilakukan di WMPP, WMUU, atau cul-culan kalau orang Jawa bilang, lepas biar market yang menentukan gitu. Emiten tidak ikut campur. Jadi kalau emiten tidak ikut campur, biasanya repo holder yang sudah posisinya pegang barang jaminan, guyur, plus panic seller, plus orang-orang yang rebutan ring keluar, itu biasanya cukup panjang ARB-nya. Jadi kapan bisa keluar? Ya saat ada sponsor yang akan habis offer tersebut. Tapi kapan saya nggak tahu, karena saya nggak bawa barang dan saya nggak sama sekali nggak kejebak di barang itu karena sudah tahu itu bermasalah. Jadi cukup dilema. Memang kalau misalnya bisa ada dikasih kesempatan keluar, pantau aja, kesempatan keluar offer misalnya ada makan banyak, ikut aja average down. Tapi barang yang teman-teman makan, misalnya ARB kesekian, ada yang makan, ya teman-teman misalnya ikut 3.000 lot, terus dikasih ke kuning, 3.000-nya buang. Jadi kan teman-teman cuan dari yang pergerakan barang average down itu. Nah, tinggal dilihat nanti, teman-teman yang barang atasnya itu kira-kira loss-nya kalau nggak kuat, loss-nya acceptable nggak? Kalau loss-nya acceptable, sampai teman-teman kontra dengan profit yang diambil dari sebelumnya. Kayak gitu. Jadi, kalau sudah nyangkut agak dalam itu memang biasanya yang saya lakukan, kalau memang nggak bisa keluar loh ya, adalah yaitu average down di saat ada sponsor masuk pantulan dari ARB. Tapi kita langsung siap ngekontra, clear dulu posisi yang kita nyangkut sebelumnya. Karena itu sudah posisinya mungkin sudah naik dari yang ARB sebelumnya. Karena yang biasanya buka ARB pun kan juga mau jualan. Dan average-nya dia kan ARB. Betul. ARB, tapi dia juga pasti kerja kan. Nebelin bid, makan over, meningkatkan public participation. Tapi ujungnya kalau mereka jualan juga balik lagi ARB gitu loh. Kecuali emiten yang campur tangan. Kayak misalnya Goto, emiten campur tangan. ARB di stop. Pakai salah satu broker di stop di 81 ya kalau nggak salah. Terus masuk, naik, nah itu lain. Tapi kalau emitennya tidak melakukan apa-apa, ya sudah, kembali ke market. Ada sponsor yang mau makan nggak? Kalau nggak ada ya terus ke bawah. Karena market ini kan demand versus supply. Kalau supply-nya terus-terusan terlalu banyak, demand-nya ketakutan, ya udah, supply hantam terus ke bawah. Sampai 50 ya mungkin aja kayak WMUU kan. Kayak gitu loh. Tapi WMUU, emiten masuk, hantam, sediakan bensin untuk kerek kembali. Apakah itu real market? Tidak, itu emiten itu yang memulihkan kembali. Emiten istilah, nggak mungkin itu real trader lepas di market kayak kita goreng segitu tinggi dan konsisten loh ya, nggak mungkin. Pasti emiten yang turut campur tangan atau pemegang kepentingan di situ ya. Jadi teman-teman harus beda-bedakan kalau emiten yang campur tangan dengan trader lepas di market kayak kita atau mungkin market maker yang cari profit harian, itu paling bentuknya cuma kayak DCB aja, DCB atau technical rebound sebentar, habis itu balik turun. Tapi kalau naik-naik terus sudah, itu emiten campur tangan. Dia sediakan dana memang. Gitu. Apakah kita tahu emiten akan campur tangan naikkan waktu lihat BMU di 50? Nggak tahu. Gitu loh. Nggak tahu, baru tahunya setelah kelihatan. Gitu loh. Jadi itu misterinya market. Jadi teman-teman yang penting disiplin aja dengan trade plan masing-masing. Kecuali teman-teman saudaranya si ownernya WMUU, WMPP ya, lain cerita. Kalau kita bukan saudaranya beliau ya kita lihat aja di market, who knows, gitu. Oke, terima kasih Master Arya atas jawabannya yang sangat lengkap banget ya. Sekarang ini ada pertanyaan lagi untuk Master Yudi nih. Sore ini tadi kan ada pengumuman terkait tentang BI rate ya, Master, kan naik 25 bps. Pandangannya Master Yudi terkait sektor perbankan dan Bank Mini ini seperti apa? So far sebenarnya kalau Bank Mini biasa kan concernnya lebih ke masalah modal inti ya. Kalau di tahun 2021
modal inti kan harus naik ke 2 triliun, 2022 modal inti harus naik ke 3 triliun. Nah, terus terkait dari suku bunga yang sekarang ke 5,75, sebenarnya secara perbankan menurut aku sebenarnya bagus gitu ya. Tapi eh, apa ya? Dia punya punya istilahnya problem lain nih. Kalau misalkan dengan suku bunga yang naik terus kan dia juga punya income dari loan sebenarnya kan. Kalau loannya ini dengan situasi seperti sekarang, kredit dinaikin apa segala macam dan nggak memumpuni kekuatan dari market untuk bayar loannya, itu bisa jadi problem selanjutnya sebenarnya gitu. Maka hal ini menjadi bisa good, bisa bad, tergantung lihatnya nih. Kalau yang melihatnya pesimis, maka kenaikan ini jadi jelek. Tapi kalau yang melihat ini istilahnya di kacamata yang positif, ini menjadi bagus. Nah, kalau buat aku sendiri sebenarnya kenaikan sampai batas sekarang ini masih cukup oke. Karena nggak terlalu tinggi lah istilahnya dibandingkan seperti tahun 2015 yang lebih tinggi jauh dibandingkan harga sekarang. Misalkan kayak kredit juga dulu kan susah cari kredit murah. Sekarang kredit masih banyak yang murah, deposito pun sekarang let's say masih rendah banget lah dibanding dulu-dulu gitu. Jadi kalau buat aku sebenarnya ya masih oke kok gitu di batas sekarang. Nah, kalau lebih tinggi lagi sebenarnya agak berat. Tapi kalau sampai batas sekarang masih oke banget sih. No problem. Ini mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang mungkin masih Suaranya kecil, berkaitan. Marcel. Ya, ini mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang masih berkaitan nih kok Yudi. Sektor apa mungkin yang akan bergerak atau yang menarik nih terkait adanya pengumuman BI ini? Sebenarnya kalau buat aku sekarang ya, kalau misalkan dulu mungkin kita maksudnya di tahun 2021, 2022 kita kan penuh dengan tema sektoral, misalkan kayak konstruksi, nikel, lalu farmasi, bank mini, dan lain sebagainya. Itu rata-rata satu sektoral gerak-gerak semua. Nah, tapi kalau kita perhatiin belakangan ini agak lain. Banyaknya geraknya sendiri-sendiri aja. Nggak satu sektor gerak semua, satu sektor gerak semua. Misalkan contoh, 2 hari ini misalkan kayak Gosko naiknya gila-gilaan, tapi kalau kita liatin yang lain misalkan kayak Tebla, Elsip, Ali, Simpe, BWPT itu nggak gerak gimana gitu. Jadi kalau buat aku fokuslah tetap sama saham yang istilahnya sedang ramai. Itu buat aku lebih bagus dibandingkan kita paksakan untuk cari sektoral yang sangat menarik. Nah, tapi kalau kita istilahnya tetap pengennya sektoral yang menarik, maka kita bisa kurang lebih melihat bahwa tema di tahun 2023 ini apa. Maka 2023 ini berbicara bahwa kita akan menyiapkan pemilu di tahun 2024. Satu, akan ada banyak dana mid to low. Itu kurang lebih mungkin kalau misalkan dari calon-calon pilkada ya, mungkin ada 300 triliun lah dana yang mungkin bisa disebar buat mid to low, karena kan mereka butuh campaign buat mereka election. Nah, itu pasti keserapnya sama market mid to low. Nah, selanjutnya apa yang akan dilakukan sama orang-orang yang mid to low? Mereka kan biasanya pasti akan spending. Ketika mereka dapat isi money, mereka pasti akan spending. Pertanyaannya adalah mereka spendingnya kemana? Nah, kalau buat aku, mungkin emiten yang bisa terdampak yaitu emiten tadi mid to low, misalkan contoh retail seperti Rals, Ramayana, atau mungkin lebih ke zaman sekarang mungkin udah nggak rokok ya, tapi mungkin bisa ke handphone. Handphone kan yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, mungkin ya bisa lebih ke seperti era gitu. Jadi mungkin lebih ke retail balik lagi gitu ya, sama mungkin saham-saham consumer itu bisa diperhatiin. Jadi kalau buat aku, kalau kita pengen tetap berbicara tentang tematik tahun ini, retail, baik itu di consumer sama yang benar-benar ke retailnya ya, itu mungkin teman-teman bisa perhatiin gitu. Tapi kalau misalkan yang retailnya yang high end mungkin agak nggak terlalu bagus, malah tahun 2023 lebih yang mid to low gitu. Oke, terima kasih Master Yudi. Wah, nggak terasa ini ternyata sudah hampir 1 jam ya, Master. Mungkin Oh iya, ada nggak pesan-pesan berasa. untuk trader yang menonton nih malam ini nih. Mungkin dari Master Aryo dulu, ada pesan lah yang bisa disampaikan agar bisa survive nih di market yang kurang enak nih.
kalau saya boleh kasih sedikit pesan buat teman-teman semua yang trading di market, yang pertama tuh jagalah hati, yang kedua jagalah jari. Jagalah hati itu banyak bersyukur atas cuan yang sudah Betul. didapat, besar kecil itu bersyukur selalu, walaupun loss juga bersyukur, yang penting teman-teman udah disiplin sama trade plan. Dan yang kedua jagalah jari itu apa? Jangan FOMO. Karena sekarang FOMO dikarungin. Teman-teman rasain lah. Saya bolak-balik trading buy on breakout tapi dengan lot yang kecil ya, lebih kecil, dikarungin bolak-balik, saya keluar cut loss gitu. Antara win dan lose-nya itu kurang cocok gitu loh. Jadi hati-hati juga gitu. Jagalah hati, jagalah jari. Itu pesan saya. Kalau Master Yudi, bagaimana nih pesan-pesannya? Aku setuju sih sama Mas Aryo ya. Kalau aku juga kalau ke teman-teman aku selalu ngingetin bahwa satu, hari ini dapat cuan berapapun disyukuri aja, nggak usah maksa. Apalagi kalau misalkan udah rugi, udah tutup aja besok aja, nggak usah paksain terus trading untuk balikin kejar loss. Kenapa? Karena kalau misalkan kita udah loss, kita terus paksain buat kita trading, yang ada bukannya makin balik, bukannya untung, malah lossnya jadi makin gede. Itu yang seringkali jadi problem. Maka yang paling penting sekali lagi, kita jaga psikologi, jaga money management. Kalau misalkan memang, oh hari ini udah loss, oh berarti mungkin emang marketnya juga udah nggak bagus, nggak mendukung. Udah tutup laptop, tutup komputernya, main atau nonton atau pergi sama keluarga, besok lagi aja. Toh tiap hari market buka, tiap hari juga ada peluang. Kalau hari ini nggak ada peluang, besok lagi aja, nyantai aja. Nggak harus setiap hari trading juga kok. Ada waktu-waktu di mana kita memang nggak bisa trading sama sekali, dibandingkan trading dipaksain bakar duit, mending diem nonton TV, nonton Netflix gitu ya, atau pergi sama keluarga, jauh lebih happy dibandingin liatin layar porto kebakaran semua gitu. Jadi paling penting memang bersyukur sih buat aku di market kayak sekarang. Bersyukur itu satu hal yang sangat penting. Oke, terima kasih Master atas pesannya buat Sobat KB semua yang menonton live kita pada malam hari ini. Sebelum menutup live, saya ingin mengingatkan sekali lagi buat Sobat KB semua yang mungkin ada di area Semarang atau bahkan juga Semarang ini kan di tengah ya Master. Jadi mungkin dari kota-kota lain, mungkin dari Surabaya atau dari Jakarta yang ingin datang ke Semarang ini lebih dekat karena posisinya ada di tengah. Sobat KB bisa ikutan 25 Februari 2023 Charity Masterclass bersama dua master yang sangat spesial ini, Master Aryo dan Master Yudicen, di kota Semarang. Masterclass 1 hari untuk charity, sehingga nanti biaya pendaftaran 880.000 akan diceritikan untuk panti asuhan yang ada di kota Semarang. Sobat KB semuanya bisa mendaftar di link yang sudah saya pin di chat ini, atau Sobat KB bisa klik link yang ada di bio KB Valpuri Sekuritas Semarang, bio Instagram KB Valpuri Sekuritas Semarang. Nanti di link tree-nya itu diklik, pilihan nomor 1 nanti akan ada link pendaftaran untuk Learn from the Master 2023. Oh ya, juga Sobat KB bahwa live hari ini, live malam ini juga akan di-save di Instagram KB Valpuri Sekuritas Semarang. Jadi Sobat KB yang mungkin baru join, baru datang, bisa menonton live IG ini, rekamannya di Instagram KB Valpuri Sekuritas Semarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk Master Yudi, Master Aryo, dan Sobat KB yang sudah menonton live kita pada malam hari ini. Terima kasih Master. Sampai jumpa. Happy Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ko Yudi, Mas Marcel, dan teman-teman yang udah hadir. Have a good day. Sehat-sehat buat semua. Thank you. Sampai ketemu ya di Semarang tanggal 25 Februari. Bye-bye. Happy cuan buat semua.